Halo, perkenalkan nama saya Taufik Firmanto dari kampus Binus University Online jurusan Sistem Informasi. Di sini pada sore hari ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber yaitu dari perusahaan Gajah Tunggal. Saya mengambil salah satu teman saya. Boleh perkenalkan diri, Pak? Ya, boleh. Saya Bil Barkah. Kebetulan kerja di Gajah Tunggal bagian engineering. Ada lagi yang pengen? Udah berapa tahun Bapak di sini? Saya udah lama banget, Mas. Saya Iya. udah 30-an tahun lebih. Berarti pengalaman sudah banyak Pak di sini ya? Iya, pengalaman bekerja, pengalaman berteman, dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oh iya. Eh, Boleh Pak. Jadi sini saya ingin meminta waktunya sebentar Pak, karena ini ada salah satu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, ingin mewawancarai tentang pendidikan sekolah hijau. Apa sih tentang sekolah hijau yang ada di lingkungan Bapak? Mungkin saya boleh bertanya-tanya. Boleh. Langsung saja Pak ya ke pertanyaannya. Ya. Menurut Bapak ini seberapa mendesak sih isu perubahan iklim itu diperkenalkan di lingkungan sekolah, baik sekolah anak-anak yang baru SD, SMP atau SMA? Sampai saja nggak apa-apa Pak. Ya, maksudnya perubahan iklim tuh di dalamnya kayak cuaca sehari-hari gitu ya. Ada kemarau, ada penghujan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah Pak. Kalau dari perjalanan hidup saya, kalau zaman dulu itu kan yang namanya iklim atau cuaca itu sangat bahasanya apa ya, sangat teratur lah. Jadi di bulan ini kemarau, terus pancaroba, ini penghujan, dan seterusnya, siklusnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya kadang-kadang hujan, tiba-tiba kemarau, kadang-kadang kemarau, tiba-tiba hujan tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Yang dimaksud adik itu apa ya? Maksudnya perubahan-perubahan yang mendadak yang harus kita waspadai atau kita persiapkan dalam menghadapinya, atau bagaimana nih? Oh iya, nanti itu ada pertanyaan sih Pak. Cuma untuk pertanyaan pertama mungkin sudah terjawab. Sekarang pertanyaan keduanya Pak, seperti kegiatannya tuh biasanya seperti apa sih Pak, kalau yang untuk menanggulangi iklim seperti yang Bapak jelaskan seperti tadi, yang Bapak ketahui saja? Kalau saya sih kebetulan karena saya juga punya anak yang masih kecil, saya sih persiapannya ke anak ya seperti peribahasa sedia payung sebelum hujan, itu yang pertama. Terus yang keduanya, karena anak sekolah itu butuh energi yang lebih, jadi anak saya bekali selain air minum ya vitamin semaksimal yang orang tua mampu berikan kepada anak, termasuk vitamin C, vitamin yang tidak diproduksi alami oleh tubuh. Jadi air yang paling utama, air minum. Terus tetap di dalam tas sekolahnya anak, saya kebetulan ya zaman sekarang kan zaman teknologi Mas, jadi udah banyak produk-produk teknologi yang simpel dan memudahkan anak. Saya biasanya menyiapkan jas hujan yang kecil yang sekali pakai dibuang gitu loh. Itu hanya untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba hujan. Terus kalau pas kemaraunya kan biasanya panasnya itu panas yang panas banget lah kalau bahasa kita orang awam. Jadi anak saya tetap saya disiplinkan untuk selalu membawa air, dalam artian anak harus minum yang banyak untuk menjaga kebutuhan air dalam tubuh. Itu aja sih. Boleh Pak. Dan pertanyaan selanjutnya ya, kira-kira ini perubahan positif apa yang terlihat saat yang program yang Bapak terapkan tadi diberikan ke anak Bapak? Maksudnya? Yang tadi kan Bapak memberikan seperti air, kira-kira nanti dampaknya ke depannya itu seperti apa itu? Daripada kan ada yang beli air di luar kan, ada yang membawa sendiri. Kalau saya gini Mas, saya tuh sebenarnya saya percaya dengan produk-produk teknologi karena udah melewati uji lab tertentu dan melewati proses-proses yang lumayan detail lah.
Cuman kan kita nggak bisa memungkirinya bahwa kita di sini banyak sekali orang-orang yang memakai jalan pintas hanya untuk mencari keuntungan semata. Nah itu saya mengantisipasinya dengan mendingan saya bawa air dari rumah daripada beli gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya kalau tantangannya seperti apa sih Pak yang dihadapi dalam melakukan program yang seperti Bapak lakukan kepada anaknya? Sebenarnya tantangannya hanyalah di awal-awalnya doang, di apa ya bahasanya ya, di kalau bahasa orang pabrik itu sosialisasinya. Jadi pertama kali saya berusaha mendisiplinkan anak, yaitu tantangannya di situ. Setelah jalan ya udah terbiasa, karena emang kalau saya itu lebih suka anak itu disiplin. Karena dengan disiplin menurut saya ya Mas ya, dengan disiplin kan itu di dalamnya ada tentang adabnya anak, adab atau bahasa Jawa tata krama dan lain sebagainya. Jadi kalau itu udah dimasukkan ke anak udah mudeng konsep-konsep seperti itu, udah sangat gampang sekali kita mau memasukkan anak. Lu harus bawa air, lu harus bawa payung, lu harus bawa ini, udah gampang sekali Mas. Oh, iya. Jadi menurut saya sih nggak ada tantangan, karena saya sebagai orang tuanya ya hanya saya yang tahu karakter anak, kecuali anaknya Mas itu misalnya mungkin ada tantangannya. Beda orang tua Pak. Iya benar. Untuk selanjutnya kembali ke yang tadi Pak, kan dampak lingkungan kan banyak tuh, ada yang tiba-tiba banjir, tiba-tiba hujan. Di sini kan banyak sungai atau yang gundul gitu kan. Kalau strateginya biasanya saran dari Bapak seperti apa sih kalau biar untuk menanggulangi kayak bencana-bencana kayak gitu tuh? Itu salah satu dari obrolan kita awal, itu sebenarnya sangat membantu. Ingat Mas, ada peribahasa dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kenapa saya nggak mau anak saya kasih uang untuk beli air minum di luar? Karena kebiasaan atau mental orang Indonesia rata-rata itu beli sesuatu sampahnya dibuang sembarangan. Kita beli air minum bungkusnya dibuang sembarangan. Ya, betul. Itu kan jadi ngerusak lingkungan, ngerusak segala-galanya, dan itu sangat amat bisa merugikan kita semua di saat ada sesuatu terjadi di alam ini. Contoh saat ada hujan, saking banyaknya sampah akhirnya banjir, ya kan. Terus di musim kemarau saking banyaknya sampah yang gampang terbakar, kena percikan api atau apa, dia langsung bisa jadi kebakaran kan gitu. Nah, itu kenapa saya lebih suka bawa sesuatu dari rumah, karena menurut saya lebih aman dan lebih bisa menjaga lingkungan walaupun kecil gitu loh. Tapi kalau Mas bisa membayangkan nih, satu sekolahan isinya cuman 50 orang lah, separohnya nih 25 orang dia nggak buang sampah, kan lumayan banget bisa memperpanjang umurnya alam ini Mas. Berarti lebih kepada recycle gitu Pak ya, seperti penggunaan daur ulang gitu ya, biar nggak terbuang juga ya, seperti plastik-plastiknya gitu ya. Sebenarnya sih saya nggak suka plastik ya, saya lebih suka gelas. Oh iya, oh Pak pakainya gelas ya. Iya, udah. Gelas kaca, karena plastik itu saya udah dari zaman saya sekolah kalau nggak salah tuh, plastik itu nggak bisa hancur, walaupun dipendem, walaupun dibakar nggak bisa hancur. Mungkin hancur tapi butuh waktu mungkin ya puluhan tahun, saya nggak tahu, saya nggak belajar di bidang itu Mas. Terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak tentang atau kedepannya tentang seperti yang Bapak tadi, anak membawa makanan bekal sendiri, nanti harapan jauhnya seperti Bapak itu seperti apa sih kepada anak juga, kepada lingkungan atau masyarakat, mungkin ada efeknya nggak gitu? Kalau menurut saya sangat berarti banget efeknya, dan maksudnya berarti sangat signifikan banget. Karena ya mohon maaf sebelumnya, saya ada cerita, yaitu tetangga saya sekaligus teman saya itu, dengan dia punya kebiasaan dari orang tuanya itu memberikan bekal uang, akhirnya si anak jajan yang kita sebagai orang tua itu nggak bisa mengontrolnya. Akhirnya yang terjadi si anak gampang sakit dan lain sebagainya. Nah dari situ saya akhirnya gimana caranya biar anak itu jangan dari luar tapi dari dalam rumah. Saya harus belajar memberikan bekal lewat masakan atau bikin sesuatu buat
bekal anak yang memenuhi gizi, memenuhi vitaminnya. Tujuannya adalah saya pengen menghilangkan kebiasaan jajan anak yang mana di Indonesia ini udah menjadi rahasia umum, yang namanya jajanan itu banyak nggak sehatnya daripada sehatnya. Terus yang selanjutnya adalah kedepannya sangat-sangat signifikan banget menurut saya. Kenapa? Orang yang hidupnya bagus, hidupnya alami, hidupnya natural, dia akan lebih panjang umurnya. Dalam artian dia akan terjaga tubuhnya dari penyakit, dari sakit, dan dari beberapa atau berbagai penyakit. Tapi orang yang dari kecil jajannya sembarangan, dia akan gampang sakit di saat besar. Kenapa? Karena di saat besar dia udah ada tren tersendiri. Misalnya teman-temannya ngajaknya ke fast food atau ke junk food, trennya seperti itu, dia ngikut ke sana. Dengan daya tahan tubuh yang dari kecilnya nggak bagus, dia akan lebih gampang terkena itu. Tapi kalau anak dari kecilnya dipondasiin makannya bagus, di saat dia gede ada tren-tren seperti apa, dia insya Allah bisa lebih terjaga. Ini logika manusia, logika orang awam seperti saya, Mas. Berarti mungkin lebih ke internal sendiri Pak ya, bagaimana cara menangani, kembali ke orang tuanya mungkin ya. Iya. Seperti berarti intinya kita harus menjaga lingkungan Pak ya, menjaga lingkungan juga sekali, ya. betul Bilang. sekali. Karena efeknya ke lingkungan juga sih. Oh ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi di acara, kalau ada saya tugas lagi mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke, siap Mas. Mohon maaf Mas ya kalau Ya, jawaban salah. saya kurang memuaskan. Nggak apa-apa Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama.